pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, karena itu salah satu upaya kita mencegah dari hulunya. Karena pada akhirnya kalau ibu sudah hamil, diikutkan atau yang dilombakan itu meliputi perairan Buton Tengah dan Buton Selatan. Antara lain ada beberapa pulau-pulau yang kita berharap. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau bersama kantor Kementerian Agama melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pencegahan stunting dari hulu. Meriahkan Harawana Bau-Bau tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau gelar lomba mancing. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 7 Oktober 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah kembali melaporkan kasus harian COVID-19 di tanah air pada Kamis 6 Oktober, di mana dilaporkan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 1.831 kasus. Dengan adanya penambahan kasus ini, total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.441.123 kasus. Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari COVID-19 sebanyak 1.715. Dengan demikian, total kasus sembuh dari corona di Indonesia menjadi 6.265.899. Selain itu, sebanyak 12 pasien COVID-19 dilaporkan meninggal dunia dalam 24 jam terakhir, sehingga total kasus kematian akibat COVID-19 di RI menjadi 158.177 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau bersama kantor Kementerian Agama melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pencegahan stunting dari hulu. Mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. ya karena itu salah satu upaya kita mencegah dari hulunya. Karena pada akhirnya kalau ibu sudah hamil. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bau-Bau bersama kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin. Acara tersebut dirangkaikan dengan pemberian sarana dan prasarana usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse di salah satu hotel. Kepala DPPKB Bau-Bau Ali Arham menjelaskan, nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak dimaksudkan agar calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan tidak hanya mendapatkan nasihat pernikahan dari aspek agama, melainkan juga dari aspek kesehatan reproduksi. Jadi setelah MOU ini nanti kan di sana kan biasanya itu ada penasihat perkawinan. Para kuake itu mengundang para calon pengantin itu. Tapi selama ini hanya Kementerian Agama, tetapi kami juga nanti akan terlibat di situ untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa kita bekerja sama dalam rangka persiapan pernikahan anak-anak yang keluarga yang akan nikah nanti. Ali Arham mengatakan dalam memberikan nasihat pernikahan, DPPKB Bau-Bau sekaligus akan memasukkan data calon pengantin ke dalam aplikasi elektronik Siap Nikah, Siap Hamil atau Eksimil. Melalui aplikasi tersebut, lanjut Ali Arham, calon pengantin bisa dicek layak atau tidaknya memprogramkan kehamilan setelah menikah, sehingga data tersebut dapat menjadi patokan mencegah stunting. Ya, karena itu salah satu upaya kita mencegah dari hulunya. Karena pada akhirnya kalau ibu sudah hamil, kemudian melahirkan, kalau tidak diberikan informasi pengetahuan tentang kesehatan, saya kira ini akan dirasakan sangat berat, terutama ibu-ibu hamil, apalagi nanti melahirkan balita, katanya kekurangan gizi dan sebagainya.
Karena itu Ali Arham berharap melalui nota kesepahaman tersebut dapat memperkuat pihaknya mencegah stunting dari hulu dalam hal ini calon pengantin. Ia juga menambahkan saat ini DPPKB Bau-Bau sedang melakukan verifikasi lapangan untuk memperbaharui angka stunting di Bau-Bau termasuk melakukan studi gizi di masyarakat. Nanti kira-kira akan kita dapatkan data nanti pada awal November, termasuk pendataan keluarga yang disinyalir, keluarga-keluarga yang punya risiko stunting, keluarga stunting. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Meriahkan Harwana Bau-Bau tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau gelar lomba mancing. Hingga Kamis sore, jumlah pendaftar telah mencapai 150 orang. Mengenai hal tersebut, dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Diikutkan atau yang dilombakan itu meliputi perairan Buton Tengah dan Buton Selatan. Antara lain ada beberapa pulau-pulau yang kita berharap Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau turut ambil bagian dalam memeriahkan rangkaian peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-481 dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-21 sebagai daerah otonom tahun 2022 ini. Sedikitnya ada 4 jenis lomba yang ditangani langsung di Spar Bau-Bau, yakni lomba festival kuliner, lomba perahu hias, lomba vlog, dan lomba memancing. Rangkaian kegiatannya berlangsung pada 7-9 Oktober 2022. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi kepada RRI Kamis mengatakan, dari 4 lomba tersebut yang cukup banyak peminatnya adalah lomba mancing yang pendaftarnya kini mencapai 150 orang. diikutkan atau yang dilombakan itu meliputi perairan Buton Tengah dan Buton Selatan. Antara lain ada beberapa pulau-pulau yang kita berharap ikan di sana untuk bulan 10 bisa lebih banyak lah, sehingga para angler yang ikut lomba mancing ini bisa menikmati sensasi strike tersebut. Pulau Kadatua, Pulau Siampu, Pulau Ular, dan beberapa pesisir atau tebing-tebing di seputaran Buton Tengah dan Buton Selatan sendiri. Idrus Taufik menyebutkan lomba mancing nantinya akan disinkronkan dengan festival kuliner. Harapannya ikan-ikan hasil tangkapan dari para peserta dapat diolah langsung oleh peserta festival kuliner yang pada puncaknya nanti dipusatkan di alun-alun Kota Mara. 2 kelompok, ada kelompok mancing modern dan tradisional. Dua-duanya pada tanggal 9 tersebut pagi sampai siang hari untuk penimbangan jenis ikan tangkap. Sekaligus penyerahan, ada juga penentuannya dia ada secara umum terberat, ada juga skala spesies. Contohnya mungkin spesies tuna, ada spesies kerapu atau spesies ikan jenis ikan merah seperti lompa kalau bahasa lokal muslimnya, dan seterusnya. Jenis Napoleon atau jenis hiu itu harus dibebaskan. Sementara itu untuk lomba perahu hias di sepanjang Kali Bau-Bau dan Kota Mara, lanjut Idrus Taufik, sudah ada sekira 15 orang yang mendaftarkan diri, namun nantinya akan ikut dimeriahkan juga dengan peserta lomba memancing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke bandara yang ada di Kota Bau-Bau pada Agustus 2022 sebanyak 3.022 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 19,71% dibandingkan Juli 2022. Sementara itu, selama Agustus 2022, ada sebanyak 2.850 orang penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari bandara di Kota Bau-Bau. Kepala BPS Kota Bau-Bau, Towedi Martinus Laiko, melalui keterangan tertulisnya yang diterima RRI menerangkan, penumpang yang berangkat mengalami penurunan sebesar 19,26% dibandingkan dengan bulan Juli 2022. Secara keseluruhan, lanjut Towedi, jumlah penumpang angkutan udara Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 19,50% dari bulan sebelumnya.
Sedangkan jika dibandingkan Agustus 2022 dengan Agustus 2021, terjadi peningkatan sebesar 55,88%. Dan kita ke berita yang terakhir. Jelang gelaran Porprov Sultra 2022, atlet takraw Bau-Bau terus tingkatkan frekuensi latihan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Kami fokus untuk seminggu itu 5 kali untuk latihan sambil mengejar target nanti persiapan Porda itu, putra dan putri seperti itu. Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra tahun 2022 sudah di depan mata. Seluruh cabur makin intens mengikuti latihan agar dapat tampil maksimal. Demikian halnya dengan cabang olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Kota Bau-Bau. Ketua PSTI Bau-Bau Husni Uba kepada RRI menyebutkan, sejak awal September lalu, frekuensi latihan sudah ditambah. Dari yang sebelumnya hanya 2 kali seminggu, kini meningkat menjadi 5 kali seminggu. Menurut atlet nasional ini, olahraga takraw merupakan salah satu olahraga yang cukup sulit, khususnya dalam menguasai bola. Olehnya itu, diperlukan latihan yang lebih disiplin lagi dari biasanya. Takraw ini bagaimana kami khususnya atlet itu bisa meredam itu bola karena beda dengan cabang-cabang lain. Jadi tiap hari itu memang intens harus kita melakukan latihan. Biar karena takraw ini kan kalau memang tidak terbiasa kita setengah mati juga untuk bisa memainkannya seperti itu. Jadi kami fokus untuk seminggu itu 5 kali untuk latihan sambil mengejar target nanti persiapan Porda itu, putra dan putri seperti itu. Husni Uba menambahkan, pada gelaran Porprov nanti, PSTI Bau-Bau akan turunkan 15 orang atlet, 6 putra dan 9 putri. Di kelas putra akan turun di nomor hoop, kuadran, double event dan regu. Sementara di kelas putri turun di nomor tim, regu, double event tim, dan kuadran. Husni menargetkan seluruh atlet yang diturunkan tersebut bisa lolos hingga ke babak final. Semua atlet-atlet dari Kota Bau-Bau yang kuliah maupun yang masih pelajar yang kita masukkan itu. Yang paling muda itu usia 16 tahun, kelas 1 di SKO. Seperti itu binaan kami dari dasar lah seperti. Targetnya itu mudah-mudahan kami bisa masuk ke final insya Allah putra-putri. Bagi penyumbang medali emas di SEA Games 2018 ini, Porprov akan menjadi batu loncatan bagi atlet-atlet takraw Bau-Bau untuk bisa naik level dan bisa masuk ke tingkat nasional. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Laporan Hairul Mulku sekaligus mengakhiri penyampaian Warta Capton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau bersama kantor Kementerian Agama melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pencegahan stunting dari hulu ke hilir. Meriahkan Harwana Bau-Bau tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau gelar lomba mancing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.